Halo sahabat Portal Kanker, salam jumpa kembali. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana perawatan stoma atau kantong pada penderita kanker usus besar. Hai sahabat Portal Kanker dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan sahabat semua. Pertama kali saya perkenalkan dulu, nama saya Nersria Anjarwati. Saat ini saya bekerja sebagai perawat spesialis stoma di Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kali ya, cerita kepada sahabat Portal Kanker semua tentang apa itu stoma. Buat sahabat Portal Kanker mungkin mendengar kata stoma ada yang masih asing ya. Sebenarnya stoma itu suatu tindakan operasi yang dilakukan di operasi. Jadi pasien harus menjalani persiapan operasi, kemudian nanti dalam tahap operasi akan dilakukan pengalihan. Jadi stoma itu seperti lubang atau mulut bahasa Latinnya yang diletakkan di dinding perut pasien. Nah, makanya saya pakai seperti ini biar ada gambaran ya. Jadi nanti bagian usus akan dikeluarkan di dinding perut, ada dari usus halus, ada juga dari usus besar. Nah, para penyandang stoma kita sebut biasanya ostomet. Jadi orang yang hidup dengan stoma. Jadi stoma ini sebenarnya mengalihkan atau pengalihan pembuangan air besar maupun pembuangan air kecil. Untuk jenisnya ada yang permanen dan ada juga yang temporari. Permanen itu artinya kalau untuk pembuangan air besar, anus pasien itu sudah diangkat karena biasanya ada tumor atau kanker di daerah anusnya sehingga harus diangkat, sehingga stoma yang terpasang akan bersifat permanen atau selamanya. Sedangkan kalau temporer itu artinya anusnya masih bisa diselamatkan, jadi nanti pada saat pasien sudah menjalani terapi, stomanya atau ususnya bisa disambung kembali. Baik, sahabat Portal Kanker nggak perlu khawatir. Perawatan stoma akan kita ajarkan pada saat nanti pasien kontrol ke poliluka, dan untuk lebih simpelnya saya akan langsung praktekkan bagaimana perawatan stoma dan aksesoris apa saja yang harus disiapkan agar nanti pasien bisa mandiri merawat stoma di rumah. Oke, kita lihat ya. Jadi untuk penampungan kotoran kita menggunakan namanya kantong stoma. Ada dua jenis, yaitu one piece atau satu pieces, artinya wafer atau base plate-nya ini menempel langsung ke dinding perut, dan two piece. Two piece itu jadi base plate atau wafernya dan kantongnya terpisah. Jadi ini biasa kita gunakan pada pasien-pasien yang luka operasinya sudah sembuh karena ini butuh agak sedikit menekan ke perut. Jadi ini juga lebih hemat karena pasien bisa buka, dicuci, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dipasang kembali, bisa dipakai kembali gitu ya. Kemudian kita juga punya belt, ini bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang kita khawatirkan kalau ususnya atau stomanya bisa prolaps gitu ya, atau keluar. Nah, ini juga ada namanya clipper, jadi bentuknya macam-macam. Ini seperti ada contoh di sini. Nah, kalau nanti terpasang di, anggap aja ini kayak perut ya, terpasang di perut para ostomet seperti ini. Jadi stoma itu warnanya seperti ini. Bisa lebih muda, bisa lebih terang, itu warna yang normal ya. Pasca operasi Bapak Ibu yang atau para ostomet ini akan terpasang kantong yang transparan, jadi akan terlihat supaya apa? Supaya kelihatan ada perdarahan kah, produksi fesesnya normal atau enggak, itu makanya semua harus terlihat. Nah, nama klipnya itu seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut, itu aksesoris utama saja. Kalau tambahannya bisa ada namanya ini. Nah, ini tuh sahabatnya ostomet juga ya. Jadi dipakai untuk menutupi kantong. Jadi lebih nyaman aja buat pasien, buat para ostomet, dan mereka juga lebih pede ya. Nah, cara langkahnya karena nanti akan terpasang kantong yang lama, jadi kita pastikan untuk sebelum membersihkan peralatan semua harus ada ya, kantong penggantinya. Kemudian kita butuh spidol, kemudian plastik transparan seperti ini apa aja boleh, dan gunting.
gitu ya. Clipper yang lamanya jangan dibuang ya, ini masih bisa dipakai. Selama belum patah bisa dipakai. Nah, jangan lupa siapkan kantong plastik sampah, taruh di bawah kantong stoma supaya apabila ada feses atau kotoran yang keluar dia langsung tertampung di plastik sampah ini. Oke, kalau mau pakai sarung tangan boleh, nggak pakai juga apa-apa karena Bapak Ibu merawat diri sendiri gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau orang lain yang melakukan boleh menggunakan sarung tangan. Jadi sahabat portal kanker bisa menyiapkan kasa atau tisu basah. Kalau di rumah sih mungkin tisu basah aja juga nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa ambil satu, kemudian kantong lamanya posisinya seperti ini. Kita tisu basahnya kita tekan ke arah dinding perut dan ini sambil diangkat ke atas kantong lamanya ya. Perlahan mengintari bagian kantong sampai ke bawah, selesai. Oke, ini lalu masukkan dalam plastik. Sebentar di sini. Oke, jadi jangan lupa pada saat membuka kantong lama kita harus pastikan daerah atau kulit sekitar stoma bersih. Kita juga bisa menggunakan cairan NaCl untuk mencuci bagian dinding dari stoma ya, di sekitar stoma. Setelah bersih jangan lupa keringkan. Keringkan bisa menggunakan kasa kering ya, karena pada saat kita nanti akan menempel kantong harus dalam kondisi kering. Jadi ini pastikan ini kering ya, nggak ada air yang tersisa. Oke, setelah itu nah kita akan menggambar pola nih. Jadi para ostomed jadi kayak penjahit ya. Jadi kalau ada plastik transparan seperti ini, apapun yang penting kelihatan ya. Kemudian ada spidol, jangan lupa arahin kepalanya di atas, kemudian mulai membuat lingkaran selebar stomanya saja, jangan terlalu lebar ya. Oke, nah seperti ini, kemudian kita gunting. Sesuai dengan ukuran pola yang tadi sudah kita gambar. Ya, jadi setelah tadi kita gunting polanya, kita ukur kembali. Nah, makanya tadi ada tanda kepala ini supaya tidak terbulak-balik polanya. Setelah kita paskan, oh ternyata pas. Sudah seperti ini, ambil kantong baru ya. Kemudian posisinya seperti ini karena akan nempel di perut. Kemudian tempelkan ke stomanya, angkat polanya. Nah, kemudian kita gambar kembali pola yang ada di sini ya. Oke, sudah kita gambar, kemudian kita gunting lagi kantong stomanya. Perhatikan sahabat ostomed ya. Jadi kalau mau menggunting kantong, tangan kita nih harus masuk biar guntingnya nggak bocorin kantongnya ya. Kemudian tinggal digunting sesuai dengan gambaran polanya. Oke, jangan lupa setelah digunting harus tekan seperti ini ya bagian pemotongan karena suka agak tajam, itu bisa melukai stoma. Jadi pastikan ini biar lembut. Oke, setelah itu kita pasang kembali, ukur kembali. Nah, pas. Kalau sudah pas baru jangan lupa buka plasternya ya. Buka penutupnya. Kalau agak sulit sahabat portal bisa seperti ini dulu ya, dilipat dua seperti ini, kemudian ditaruh bagian bawahnya ya, kemudian tekan yang di bagian bawah stomanya, kemudian disusur ke atas seperti ini. Nah, insya Allah kalau seperti ini dia akan menempel dengan baik dan resiko untuk bocor tidak terjadi. Oke, jangan lupa sudah selesai kita pasang clippernya. Yang tipis ditaruh di atas, kemudian lipat, jangan double-double ya, nggak perlu sampai berkali-kali, cukup sekali saja supaya clippernya tetap awet. Ya, sudah selesai seperti ini. Oke, sahabat portal kanker, tadi saya sudah
demonstrasikan bagaimana cara perawatan stoma supaya nanti para ostomed harus bisa mandiri ngerawat stomanya sendiri. Kenapa? Karena pasien ostomed juga harus bisa kembali hidup normal seperti sebelum dia terpasang stoma. Seperti apa kegiatan? Misal punya hobi, boleh loh. Hobi berenang, jalan pagi, kecuali angkat-angkat berat ya. Tapi kalau hobi-hobi yang lain masih tetap bisa dilakukan. Bahkan ada ostomed kami yang juga bisa pergi umroh, ibadah. Nah, satu lagi untuk para ostomed yang beragama Islam atau Muslim, sudah ada fatwa dari MUI bahwa pada saat misalnya sholat gitu ya, sebelum sholat bersihkan dulu kantongnya, kemudian setelah bersih lakukan wudhu, sholat seperti biasa. Kalau nanti di tengah-tengah sholat ternyata keluar udara ya atau fesesnya keluar, itu tidak membatalkan sholat, jadi tetap bisa melanjutkan sholat. Oke, jadi stoma tidak membatasi kegiatan Bapak Ibu para ostomed untuk bisa beraktivitas senormal mungkin. Demikian sahabat Portal Kanker, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali.